Adik kakaknya ibu itu saya nggak tahu kenapa kena teluh. Kita sudah manggil beberapa orang pintar dan mengatakan tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah keluar dari Pulau Kalimantan. Mas tahu nggak? Di rumah Mas itu ditanam kepala kerbau. Kita lagi makan bareng, tiba-tiba dia muntah. Om tahu nggak isinya apa? Darah dan paku. Setiap yang tinggal di rumah itu semuanya statusnya adalah bercerai. Karena ada mandat dari orang tua, kalau misalkan saya merit ya saya harus tinggal di situ. Wah. Nah saya nggak mau menjadi keluarga yang ketujuh. Mbak Safira siap menikah dengan Mas Wahyu dan tinggal di rumah? Halo, selamat malam. Jumpa lagi bersama gue, John Arya di Jalan Gelap. Dan seperti biasa di studio Jalan Gelap yang terang ini sudah kedatangan narasumber yang mau menceritakan kejadian-kejadian menyeramkan yang pernah dialaminya di salah satu rumah tempat peninggalannya di daerah Bekasi. Dan tadi di belakang gue udah banyak ngobrol sama Om Wahyu. Gue kasih sedikit kisi-kisinya aja ya. Jadi Om Wahyu ini tinggal di rumah ini, menempati rumah ini dari tahun 2005 sampai saat ini, dan ternyata rumah ini adalah rumah pesugihan. Penasaran kan sama cerita seperti apa? Jadi sebelum kita masuk ke cerita, gue mau ngajak kalian buat jadi narasumber di Jalan Gelap. Dan kalau kalian mau jadi narasumber di Jalan Gelap, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Dan langsung aja kita kenalan sama Om Wahyu. Halo Om. Sehat Om ya? Sehat. Alhamdulillah. Om gimana? Sehat kabar? Alhamdullah sehat Om. Aku manggilnya Om atau? Bebas, mau manggil Om, mau manggil Umi juga nggak apa-apa. Aku manggil Om aja kali ya. Asal jangan manggil Tante aja. Aduh. Om Ayu, Ya, siap ini Om. kejadiannya tuh di tahun berapa sih tepatnya? Kejadian pastinya itu kan terlalu banyak ya Om ya. Kita tinggal di rumah itu dari tahun 2005 sampai 2024. 2005 sampai 2024 pastinya banyak banget dong nih. Banyak kejadian banget. yang Om alami nih. Iya. Jadi yang aku ceritakan hanya yang bagiku mungkin ini paling parahnya. Waduh, penasaran nih gue nih. Itu. Penasaran nih. Gitu Dan sih Om. gue yakin juga teman-teman di rumah udah penasaran mau denger kisah dari Bang Wahyu seperti apa. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Dari awal aja ya Om ya. Oke, siap. Dari awal saya lahir di Kalimantan Om. Ya tinggal di pedalaman. Adik kakaknya ibu itu saya nggak tahu kenapa kena teluh. Kena teluh di daerah Kapuas Hulu, tepatnya di Kalimantan Tengah. Kita sudah manggil beberapa orang pintar dan mengatakan tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah keluar dari Pulau Kalimantan. Itu faktanya. Makanya kita satu keluarga pindah Om untuk menyelamatkan kakak ibu. Nah, keluarga saya mencar. Keluarga saya pindah ke daerah Bekasi lah Om. Kita pindah tahun 98. 98 kita nyari rumah di daerah Bekasi. Awalnya normal, kita ngontrak lah ya. Kebetulan orang tua alhamdulillah punya rezeki. Di tahun 2005 coba deh kita nyari-nyari rumah di area komplek tersebut. Yang ayah saya sama ibu saya prioritaskan adalah dari segi harga. Kedua, posisi lokasinya lah ya. Nah, ada satu rumah
di tahun 2005 dengan luas tanah sekitar mungkin hampir 200 meter lah. Bangunan-bangunan lama. Dengan pasaran lingkungan di sekitar itu mungkin di tahun 2005 itu jualan 150 sampai 200. Dan itu hanya 80 juta. Itu Lumayan ya. 80 juta. Berarti kan hampir setengahnya. Sudah mulai tergiur gitu loh. Salahnya bapak dan ibu saya itu tidak menanyakan ke tetangga sekitar mengenai rumah tersebut. Walaupun kita sudah 7 tahun. Dari 98 sampai 2005 kita tinggal di daerah situ. Hanya beda RT saja. Rumah ini sudah lama, Om. Kita tahunya rumah ini memang kosong sudah lama. Terus kita coba menghubungi pihak rumah. Terus pihak rumahnya juga menyampaikan ini harganya segini dan sebagainya. Oke, deal, Om. Akhirnya kita menempati rumah itu dengan harga 98. Saya disuruh ayah saya, yuk tolong dong buka. Saya buka, rumah itu kondisinya sumpah tidak terawat sekali ya. Piring di mana-mana, makanan di mana-mana. Mohon maaf kalau ada, maaf ya, ada di mana-mana dan sebagainya gitu loh, kayak nggak terawat lah ya. Oke, ya sudah, rumah itu dirobohin. Kita bangun dari nol, fondasi semuanya jadi rumah tersebut. Nah, setelah itu kita tempatin rumah tersebut ya Om ya. Rumah tersebut dari tahun 2005 adem ayam Om. Awal tuh adem ayam, semuanya adem ayam. Di tahun 2000 kalau nggak salah ya 10, pada saat saya masih SMA lah ya, 2010. Walaupun memang dari 2007 sampai 2010 ya goda-godaan itu pasti ada. Tapi yang paling realnya adalah tahun 2010 itu pada saat saya SMA. Saya itu kan suka bangun pagi ya Om ya. Posisinya itu malam Om. Jam berapa nih malamnya? Malamnya mungkin sekitar jam 2 lah ya. Jam 2 ya kan, jam 2 malam. Aku tuh pengen sholat tahajud Om. Rencananya pengen sholat tahajud lah ya. Pas zaman-zaman SMA ya kan. Jadi kamar mandi ini pintunya itu menghadap ke kamar kakak saya sama kamar saya. Jadi kalau kita wudunya miring nih Om ya, pasti mata kita akan melihat pintu. Pintu kamar kakak saya. Saya wudu Om. Dan saya melihat kakak saya itu masuk Om ke kamar itu. Tapi yang saya bingungin ya Om, nembus Om. Itu langsung yang namanya kita nggak bisa gerak atau apa ya. Udah, saya mikir saya sholat. Nah, saya sholat itu depan kamar kakak saya. Di lantai 2, di situ ada kayak ruangan untuk ya pertemuan keluarga lah ya, untuk ruangan keluarga. Saya sholat di situ. Pada saat setelah baca Al-Fatihah, di belakang saya ada yang bilang, amin. Dan saya di situ takut, agak sedikit takut. Cuman saya berpikir, alhamdulillah lah, setidaknya ada jin muslim yang ada di belakang saya. Seperti itu. Sorry, berarti dia dengar dong kalimat Bang Bayu ini mengucap hafalan Al-Fatihah nih? Iya, setelah bacaan kita kan pasti pada saat kita sholat otomatis kan kita harus terdengar dengan kuping. Iya. Ya kan? Pada saat Al-Fatihah yang surat terakhir biasanya kan pasti bilang amin. Nah, aminnya itu kayak suara pelan, berat. Oh, saya contohnya gini. Amin. Tuh, itu tahun 2010. Terus kedua, bikin saya sedikit sedih ya sebenarnya Om ya. Karena kalau diruntutin lagi, itu nanti Om tahu kenapa ini bisa terjadi sebenarnya. Penasaran ibu nih. Nah,
2013 saya ke Pontianak kerja di sana. 2016 saya balik. Di 2016 itu karena belum ada pekerjaan, otomatis ya kita anak muda ya, nonton TV sampai malam. Saya rencana tuh pengen masak Indomie lah, masak mie lah ya, lapar lah ya. Ini jam 1 Om, saya mencium bau bangkai di dapur. Dapur saya jadi posisinya adalah di paling dapur kotor, paling belakang. Pada saat itu jadi disekat oleh pintu koboi. Pada saat saya mau masuk, kok bau bangkai ya. Kedua, ada suara ledakan. Dar! Langsung bau gosong. Otomatis anggaplah ya Om ya, ini kompor, saya masak di sini. Di sini bagian sini adalah pintu koboi. Nah, di jalur sebelah kanan itu ada tangga kedua. Jadi ada tangga pertama, ada tangga kedua. Tangga kedua ini untuk nembus ke kamar pembantu sama lantai 3. Oke. Seperti itu. Dan memang kamar pembantu dan lantai 3 itu sudah tidak kita gunakan lah ya Om ya. Kosong ya? Kosong. Pada saat saya sudah tirisin, tek, dia kayak otomatis saya nengok kan Om. Nengok ke area tangga. Om tahu nggak? Ternyata saya itu sudah diliatin di tangga tersebut. Sosoknya? Sosoknya pocong Om. Dan tangga saya itu untuk ketiga bentukannya L. Gitu ya Om ya. Dia berdiri, tapi badannya itu ketutup tembok lah. Karena posisinya saya di depan. Berarti kan sini ada tembok, di sini ada tangga. Dia tuh nengok. Jadi pada saat dia bilang, pada saat saya nengok ke belakang, itu bentukannya itu putih bercampur dengan tanah, gitu ya Om ya. Dan yang gini. Dan pasti talinya itu menjulur. Kuncupnya Tuh menjulur ke sini. Dan nengokin saya. Dia nampakin kok mukanya. Itu gosong. Mukanya gosong. Makanya ada bau gosong, bau kebakar, bau busuk. Dan mukanya itu, matanya itu tidak terlihat ya, hitam karena gosong. Tapi kalau kulitnya di sininya tuh kayak dia ngelupas. Gitu. Saya mau lari nggak bisa, saya mau ngapa-ngapain nggak bisa. Jadi saya tungguin aja. Bengong. Tiba-tiba dia langsung dari nengok gini terbang. Kayak gitu. Kita sekeluarga memang digangguin Om. Cuman hanya sebatas, lu dengar ini nggak? Iya, gue dengar kok. Gue dengar ini nggak? Ya, dengar. Ada satu ketika yang saya alamin adalah di posisi yang sama. Itu Om tahu diteriakin genderuwo seperti apa? pernah gue tuh. Belum pernah ya. Jadi emang posisinya tuh saya salah sih. Kota orang Kalimantan ya, yang saya tahu dari ibu, jangan cuci malam-malam. Nah, saya nyuci nih, dengerin musik gede-gede. Saya duduk Om di tangga yang pocong itu. Saya duduk gitu kan, dengerin musik, megang HP. Pada saat saya nengok kalau saya nengok ke atas, itu saya langsung nembus sampai ke lantai 3. Lagi gini, lagi main HP, hanya suara kecil. Dia kayak suara ngeraung. Gitu kan. Otomatis kita nengok dong. Kita nengok ke atas. Itu yang dari lantai 3. Sosoknya itu matanya merah, taringnya besar, berbulu. Itu kita nengok gini, dia nyerang. Bus. Kayak mau nerekam. Dan ada suaranya. Anjir. Tuh. Dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue hanya diem. Tapi sampai ke sini. Tadi hilang. Tak. Kalau mau lihat sosoknya, itu ada di cewekku ya. Ada sosok.
Disket. Bentuknya apa nih? Disket. Itu genderuwo. Wah, boleh nanti kirim. Boleh nanti kita kirim. Siap. Ada satu posisi lagi yang di kamar saya. Ini emang sering lah Om ya, sering banget. Kamar saya itu berhadapan dengan, kalau kamar depan saya itu adalah jendela Om. Jendela. Itu palingan pukul 10 kayaknya deh. Pukul 10 gitu loh. Menurut saya masih pagi lah ya. Saya cuma buka jendela tok lah. Jadi kalau saya buka jendela udah langsung teras. Ini lantai 2 ya Om ya. Teras langsung taman. Itu saya tutup. Saya ke bawah, saya makan. Pada saat saya naik lagi ke kamar untuk tidur, saya buka pintu nih Om. Buka pintu. Baru kali itu saya mungkin melihat ya. Banyak kan kalau mungkin ya hanya ngegelantung di pohon atau apa. Ini enggak. Ini main ayunan Om. Di jendela saya. Pakai rambut. Rambutnya itu dia menghadap ke taman. Jadi saya otomatis pada saat saya buka pintu, otomatis langsung jendela kan ya. Ini rambutnya tuh panjang. Rambutnya panjang, nempel ke kusen jendela. Dia main ayunan Om. Gini. Pada saat saya gini, siapa tuh? Tiba-tiba dia ingin sambil senyum Om. Mukanya hancur mukanya. Gila nih. Itu pengalaman saya pribadi, itu saya lihat sendiri. Mau ke kamar lagi ngeri kan, saya tutup, kabur saya ke bawah. Udah, menurut saya udahlah, beraniin diri aja lah. Beraniin diri, naik, kunci terus. Saya video callan sama pacar saya Om ya. Biasalah, lagi video callan. Pada saat jendela sudah ditutup, otomatis jendela ketutup nih Om. Saya tidur menghadap ke jendela, jadi saya bisa melihat taman. Nah itu kan kaca ya, jendela kaca. Kaca itu diginiin, kayak nyuruh buka. Dan itu bukan saya sendiri yang mendengar, cewek saya pun juga mendengar. Habis karena banyak banget, hampir kakak saya, ibu saya itu ngalamin semua. Jadi rumah itu dimodifikasi Om. Jadi setiap gagang pintu itu kita tidak boleh, maksudnya gini, pintu itu biasanya kan harus di-engsel. Ini enggak, ini kita losin gitu Om. Jadi kita dorong aja langsung kebuka. Pertama kita mikirnya adalah untuk ya biasalah ya, kaget, lari, aman gitu loh Om. Semua kamar kita prepare nih ya. Ada 6 kamar. Jadi ketika ada sesuatu, buka pintu itu gampang. Gampang ya. Iya. Nggak harus buka gitu. Nggak harus buka itu. Segitu parah. Sampai kita kayak Gila. gitu Om. Sampai kita melakukan hal seperti itu karena hal-hal yang di luar nalar ya Om ya. Nah karena pintu kamar itu tidak bisa bukan bisa dikunci ya, udah tidak bisa di-engsel, otomatis kan ya saya tutup pintu nih. Pintu itu ternyata karena saya menghadap ke jendela, otomatis kan saya nggak bisa melihat pintu karena pintu ada di belakang. Om tahu nggak yang terjadi? Apa tuh? Itu pintu tuh dibuka Om sama dia, bunyi Om, ditutup lagi sama dia. Sampai seperti itu. Saya mikir, saya langsung karena video callan, yang lihat deh yang ini masih kebuka Om. 2 kali. Menurut saya sih si tante itulah, si kuntilanak itu yang ini. Pernah satu kejadian juga, saya agak lupa ya. Cuman baru-baru ini, nggak baru-baru ini ya, dari kita dari 2005 sampai 2021 lah. Jadi saya menceritakan yang
paling parahnya aja. Ini jam 9 malam. Jam 9 malam om. Kamar semua saya matiin. Saya lagi megang HP gitu ya om ya. Dia megang HP udah mau tidur. Itu ada suara hampir sama dengan suara pada saat saya diteriakin oleh si Genderuwo. saya bilangnya pas mungkin genderuwo ya orang matanya merah dan berbulu itu. Saya dipanggil. Dipanggilnya bukan dengan, saya dengarnya gini, hampir sama kayak suara yang dia pertama kali manggil. Pada saat saya nengok ke pintu, itu besar om, pintu dia ya, tangannya itu keluar dari kusen, kayak ngajak ini, itu ininya panjang, terus ininya berbulu. Hanya keluar tangan sampai ke bahu. Bahunya itu ada di atas ventilasi. Gede banget gitu. Iya, itu suruh manggil. Kayak kita tuh disuruh keluar lah. Gitu. Manggil. Udah mati. Langsung nggak mulai panik. Tutup langsung coba tidur lah ya. Pada saat kayak gitu langsung kasur. Itu Goyangin sama dia. goyangin. Padahal kita tahu ya istilahnya ya, kalau yang cuman ilmunya apa ya Energi lah ya. energinya kecil nggak mungkin lah, paling cuman sedikit. Ini bisa kasur loh. Tuh. Sampai seperti itu di kasur saya. Jujur aja om ya, suasana rumah itu panas, rasanya panas. Sampai seringnya itu kita nutup, pasti selalu maghrib itu kita harus tutup pintu. Karena kalau nggak tutup pintu, salah satu dari kita ngamuk. Nggak tahu kejelasannya apa, pasti selalu marah. Kayak ada yang ngerasukin. Seperti itu. Sampai ada satu yang ini udah nggak bener nih. Baru kok nih om, baru 6 bulan yang lalu. Jam 2 pagi, saya mau turun nih. Biasa lah ya, aduh kok bangun lapar ya gitu ya. Jam 2 pagi, jam 1, jam 2. Saya turun dari lantai 2 om. Itu ada yang ngedorong saya. Kenceng banget. Tapi saya nggak ngeliat itu siapa, cuman saya ngerasa dan itu saya sampai jatuh sampai ke lantai 1, glinding. Om tahu mata kaki saya itu ngegeser. Istilahnya wah ini udah nggak bener nih, udah nggak baik nih. Fisik mainnya nih ya. Sudah main fisik. Ya kita panggil tukang urut lah ya, tukang urut. Ini kenapa? Ditanyain. Saya tahu maksudnya gini. Itu tukang pijit yang langganan lah ya. Karena setiap ngobatin apa dia selalu baca ayat-ayat Al-Quran gitu. Saya berpikir, oh ini dia tahu nih. Oh ini gagal. Oh ini aku tahu nih kenapa. Ada cewekku di situ. Tolong dong siapin minyak apa ya? Kemarin itu disuruh siapin sama garam kasar ya. Garam kasar, air sama ada minyak lah. Minyak dari dia tuh. Dibacain, semua tuh dilempar di sekitaran rumah. Dan dia bilang sama saya, ini rumah bahaya. Mungkin di di daerah Jawa ya, ada yang istilahnya rumah dibangun tapi tidak jadi. Nggak tuntas gitu. Nggak tuntas. Ada tuh pasti. Sebutannya kalau saya tuh Apa? kandang bubra. Gitu ya. Itu ada maksud ya. Entah itu, saya nggak tahu ya. Ada maksud apa. Tukang pijit ini bilang nih rumah nggak bagus nih. Dia bilang seperti itu. Kita manggil orang lagi dong. Yang istilahnya kita tahulah namanya gitu loh. Sudah terbesar, udah tahu lah di Bekasi. Gini. Dia datang om. Awalnya dia mau video call. Coba dong video call. Aduh kata dia. Udah lama nih. Udah nggak bisa nih. Makin aneh lagi kan. Ini kenapa? Yaudah om.
datang aja dulu minta tolong karena ini sudah main fisik. Ya sudah, saya datang. Om izin bayarannya berapa? Saya bilang gitu. Gak usah. Dia bilang gitu loh, gak usah. Yang penting saya datang aja dulu. Dia datang, dia melihat sekeliling sampai ke lantai atas, sampai ke lantai 3, lantai 2, lantai 1. Oh, saya tahu penyebabnya. Tapi dia belum cerita. Tapi dia ngasih informasi. Kamu pakainya ini ya setiap hari Jumat, baca Yasin apa siram agar meredam, seperti itu. Tahun 2021 tuh orang tua saya cerai, Om. Gimana ya, Om? Padahal ibu saya juga udah tua, ayah saya juga udah tua, tapi memutuskan untuk bercerai. Di situ saya umur masih ya 30 tahun. Enggak dong, 29. Bayangin aja, Om, umur orang tua di atas 60 memutuskan untuk bercerai. Ada konflik lah ya, ada konflik. Udah tuh rame kan, Om, di sekitaran kampung itu rame. Nah, saya nongkrong, Om. Saya nongkrong di tempat lah ya, di dekat rumah tuh ada kayak bale-bale buat ngopi lah. Ada tetangga, saya cuma kenal muka, tapi dia kenal saya. Mas Wahyu, boleh ngomong nggak? Kenapa, Bu? Coba deh kita ngomong berdua. Oke, Mas Wahyu tahu nggak? Tahu apa, Bu? Mas Wahyu itu, keluarganya Mas Wahyu itu keluarga yang ke-6. Saya tanya dong, kenapa, Bu? Maksudnya keluarga ke-6 apa? Secara historical, Ibu tahu rumah itu. Rumah Ibu kan kamu tahu di belakang, itu rumah sudah lama. Dan keluarganya Mas Wahyu adalah keluarga ke-6. Maksudnya apa gitu kan? Oh gitu, Bu, ya sudah, karena saya nggak tahu ya. Saya konfirmasi langsung ke ibu saya, karena tuh statusnya sudah cerai. Pada saat mama proses akad di bank, pemilik awalnya gimana? Dia bilang, ibu saya gini, berantem yuk, itu harta gono gini. Jadi pada saat di bank, istrinya tuh ngadep ke sana, Om. Di bank loh. Om misalkan sebagai pihak bank ya. Istrinya ngadep ke sini, suaminya ngadep ke sana. Saking nggak mau ketemunya. Berarti kan ada permasalahan ternyata. Dan itu harta gono gini. Oh, berarti yang benar kata-kata ibu itu ya. Terus saya tanya ke ibu, itu cerai? Iya. Terus saya tanya ke ibu, Mah, ada kemarin ibu-ibu ngomong, kita ini keluarga ke-6. Maksudnya? Saya ceritain bahwa setiap yang tinggal di rumah itu semuanya statusnya adalah bercerai. Setiap yang tinggal di rumah itu statusnya suami istri bercerai. Dan makanya rumah itu dibuat panas. Rumah itu susah. Karena itu. Saya call kan si bapak-bapak yang bisa melihat yang terakhir itu, yang sudah ya namanya sudah terkenal lah ya. Pak, izin aku ingin tanya, kemarin kan Bapak ngasih clue mengenai rumah itu, kenapa ya Pak? Oh, Mas sudah tahu ya? Izin Pak, iya, keluarga saya sudah bercerai. Mas tahu nggak, di rumah Mas itu ditanam kepala kerbau. Mungkin orang mintanya tumbal ya. Nah, kerbau ini ditanam oleh pemilik pertama untuk meningkatkan pendapatan. Jatuhnya pesugihan berarti ya. Iya. Tapi tumbalnya adalah bukan
kayak yang lain-lain, misalkan ya apa ya, saya nggak tahu ya. Tapi yang setiap tinggal di rumah itu mengalami perceraian. Gak cuman saya juga yang ngalamin itu semua, pacar saya pun juga ngalamin hal yang sama. Pernah ditabrak juga. Ditabrak sama sosok putih itu. Pernah juga diganggu dengan suara angklung. Jadi memang ibu tuh suka ya hiasan-hiasan zaman dulu lah ya, angklung apa dan sebagainya. Kita lagi nongkrong di depan di teras bawah, cewekku dengar, kok ada yang main angklung ya? Anglungnya angklung Jawa. Ini suara angklung. Gak ada. Tapi saya perhatiin, oh iya ya. Coba yuk ke dalam, karena saya udah tahu. Pas ke dalam, set di ruang tamu itu angklungnya itu jalan gerak dan itu pun saya langsung bilang jangan ganggu. Itu walaupun rasa takut ya om ya, tapi mau nggak mau gimana lagi gitu loh, karena udah dari 2005 sampai sekarang tuh selalu seperti itu. Kemarin juga saya kasihannya sih sama cewek saya aja gitu loh, takutnya pada saat karena ada mandat dari orang tua kalau misalkan saya married ya saya harus tinggal di situ. Wah. Nah saya nggak mau menjadi keluarga yang ketujuh. Mbak Safira siap menikah dengan Mas Wahyu dan tinggal di rumah? Iya, tapi tinggal di rumahnya ini mikir-mikir dulu. Gitu. Karena pada saat dia datang saja dia sudah ngalamin. Wah ini kayaknya seru nih nanti kalau di podcast lagi. Boleh. Mas Safira yang cerita ya? Boleh. Karena dia yang ngalamin. Kalau yang kita ngalamin bersama tadi kayak video call ya, pintu bergerak, kita lagi telepon-teleponan, suara cewek teriak, itu tuh ngeri lagi ya. Itu kita dengar lagi ngobrol gitu, video telepon-teleponan, ada cewek teriak, seru suaranya tuh, anjing merinding gue kalau inget-inget itu sih om, ngeri om. Bukan merintih atau apa, dia cuman teriak tuh suaranya. Yang mendengar cuman kita berdua. Yang kamu dengar nggak? Iya aku dengar. Siapa ya? Banyak lah om. Banyak ya? Banyak banget. Penasaran nih, gue pengen denger langsung dari Kak Safira nanti nih ya. Boleh. Nggak mungkin dong sebelum adanya perceraian itu nggak ada konflik kan? Pasti ada konflik. Nah selama lu menyaksikan langsung di sana nih, konflik apa yang paling parah yang pernah dialami oleh orang tua lu? Oke. Sebelum akhirnya bisa ya? Baik. Kita tahu ya, jin itu kan tipu muslihatnya banyak. Ya, dia bisa menggoda siapa, dia bisa menggoda siapa. Ayah saya yang diserang. Ayah saya itu pernah suatu kondisi sakit tahu. Kita udah bawa ke dokter, aman. Cek darah, aman. Kita lagi makan bareng, tiba-tiba dia muntah. Wah, om tahu nggak isinya apa? Darah dan paku. Darah sama paku? Darah dan paku. Terus juga konfliknya pasti ada. Dan kalau kita runut nih ya, saya sama kakak saya, kita coba yuk kita runut yuk rumah ini yuk. Kenapa sih rumah ini panas banget, konflik banget ya? Konflik biasalah wanita. Atau memang hanya gelas aja yang nggak diisi air dibanting. Konflik-konflik kecil yang membuat suasana itu menjadi, kitanya itu menjadi, amarahnya itu menjadi besar. Tapi sering nih intensitasnya nih? Sering. Setiap hari mungkin? Setiap hari. Makanya kenapa saya selalu tutup pintu kunci setiap maghrib. Kenapa tuh?
Karena kalau saya salah satu pintu atau jendela kebuka, selalu ada entah yang sering digangguin tuh ayah. Entah ayah atau kakak saya itu tiba-tiba marah. Lempar-lempar. Perkara maghrib tuh ya, nggak nutup pintu jendela. Itu. Makanya saya selalu sampai sekarang dengar azan maghrib langsung tutup. Sampai sekarang, detik ini. Banyak lagi lah tipu muslihat yang dilakukan oleh mungkin hantu. Ya mereka makhluk-makhluk ini untuk membuat suasana tidak nyaman, saling curiga, dan sebagainya. Hingga memutuskan ya bercerai. Dan itu adalah saya keluarga keenam. Itu tetangga sendiri yang ngomong dan orang pintar yang itu yang ngomong. Oh mas sudah tahu ya. Ini tuh tumbalnya adalah seperti ini loh. Lebih penasaran nih dengan rumah yang Bang Wai tempat itu seperti apa nih. Mungkin kalau ada kesempatan boleh nanti kita main ke sana ya. Boleh. Atau nanti saya coba untuk menginap sendiri di sana. Apakah boleh? Kalau mau nginep boleh. Cuman saya sarankan itu nanti di kamar pembantu Lantai ya. 3 itu ya. Lantai 3 atau enggak lantai 2 atau enggak di kamar saya. Oke, itu ada nggak sih pantangan yang mungkin nggak boleh dilakukan di rumah lo? Nggak ada pantangan sih ya. Kayak kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menimbulkan Nggak ada. itu? Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Nggak ada pantangan, nggak ada apa. Memang udah angker aja basicnya. Memang sudah angker aja dari basicnya. Pengen banget nih gue coba untuk kesana nih. Nih buat teman-teman kalau video ini tembus di seminggu udah sampai 200.000, boleh lah nanti gue main kesana ya. Boleh om. Saya saranin sih nanti coba di kamarku. Siapa tahu ketemu si tante. Ya, sebenarnya bukan mau menantang, bukan, cuman penasaran aja. Atau enggak nanti di kamar pembantu di lantai 3. Karena gini, kita ada dua tangga ya, Om ya. Tangga pertama sama tangga paling belakang. Itu nembus untuk sampai ke lantai 3. Ada 6 kamar, ada 3 kamar mandi, yang tinggal cuma 2 orang. Jadi banyak kamar kosong. Di tangga itu pun Om bisa ngelihat si cewek itu pakai baju merah. Kalau kan tutup ya Om ya. Dia rambutnya acak ke atas. Dia menampilkan mukanya. Matanya keluar, sininya robek. Itu sama persis pada saat saya juga diterakin di situ, terus dimunculkan di situ juga. Karena ada satu sosok yang paling gue takuti sih di sini. Apa tuh? Pocong. Ada di tangga itu. Itu dia. Nah si pocong ini sukanya itu ada di tangga. Yang tadi saya masak dia nongol kayak gini. Kedua, makanya kalau orang zaman dulu melarang rumah ada kolam ikan di dalam rumah. Wah, di rumah kita, di studio kita ini ada 2 kolam loh. Di depan sama di belakang. Aku nanya aja ya, jujur. Pernah lihat? Pasti pernah. Makanya itu ada di sana sama di ruang tamu. Makanya ruang tamu itu nggak boleh kita matiin lampunya. Karena dia akan nongol di situ. Oke. Bang Wai, ini gue mau nanya nih. Tadi boleh. Lo sempet ngebahas tentang rumah ya atau kandang bubra nih. Rumah yang nggak tuntas dibangunnya. Nah, hubungannya apa nih dengan rumah lo ini nih? Kalau dari satu orang mungkin subjektif lah. Mungkin saya mikir apaan sih lo. Tapi ini saya nyari beberapa orang. Ternyata itu ada yang membangun rumah seperti itu untuk pesugihannya. Ada yang ditanam seperti itu, tapi tumbalnya adalah seperti itu. Banyak hal. Kandang bubra ini banyak motifnya nih ya. Maksudnya banyak persepsi dari orang-orang ya. Iya. Karena salah satu yang gue tahu itu kandang bubra itu rumah itu dibangun tapi nggak tuntas. Mungkin ada beberapa bagian yang sengaja nggak dibangun. Tuh. Terus tiba-tiba ada lagi yang dibangun. Padahal kalau kita lihat kayak di rumah apaan sih? Jadi rumah udah bagus tapi ada aja yang masih kelihatan belum terbangun gitu ya. Kalau aku riset sih ya, aku kan suka karena hidup
keluarga saya kan, saya juga riset. Oh ternyata ini untuk itu. Yang bikin sedih sih sampai keluarga saya kenapa harus cerai. Itu sih. Kalau memang itu takdir Allah ya sudah. Tapi kalau misalkan ya nggak kasat mata kayak gini ya, gue paling kesel loh. Jadinya gitu loh. Maksud gue kita orang pendidikan lah ya, rasional gitu loh. Tapi kalau misalkan sosok yang kayak gini-gini ini ngerusak keluarga gue, calon bini gue kayak gimana gitu loh, gue harus ngelawan kayak gimana. Makanya kalau gue sama nanti gue married, gue berani om, maksudnya gue kalau ada kayak gitu ya di rumah gue tuh selalu gue tantang gitu. Tapi nggak mau pergi, nggak mau pergi. Cara perginya, cara nyelesainya, lu harus nyari kepalanya tuh dulu. Nyari kepala tuh kerbau dulu di mana? Gue nggak tahu di mana. Gila sih. Itu Susah banget itu, bro. caranya itu. Harus nyari kepalanya. Gue pengen keluarga gue selamat dong, ya kan ya. Keluarga gue udah hancur lah, udahlah. Mungkin memang ya ada konflik, pasti kan ada sebabnya nih yang dibawa belakang-belakang ini. Ada konflik mungkin di rumah, atau ada konflik mungkin di kantor atau apa. Pada saat di rumah, dibikin suasana panas apa, nyamber kayak yang lain kan. Meledak lagi. Rumah bukannya untuk apa ya, nyaman ya, kita berkomunikasi sama keluarga, hancur om. Itu kalau misalkan gue mungkin bisa, ya nggak tahu ya, itu rumah udah lama ya. Berarti sampai saat ini lu masih menempati rumah yang lu tempati kan ya? Masih. Alasan lu bertahan sampai saat ini kenapa? Pertama, wasiat orang tua. Pertama itu, wasiat orang tua dari ibu ya. Kamu nanti kalau sudah menikah, nanti kamu tinggal sama mama. Karena mama sendiri. Ini saya juga datang ke sini, ibu saya juga sendiri nih. Nanti jangan dijual atau apa. Ibu merasakan. Ibu tuh sering diganggu secara visual. Contohnya, pasti ibu tuh ngechat tuh pasti jam 8. Yuk pulang mama takut. Pasti coba aja cek. Ada itu. Karena apa? Jadi pagar, kita harus masuk buka pagar dulu, ada bel. Nah, belnya itu akan masuk ke kamar ibu. Karena ibu takut karena sering diganggu. Jadi selama ini saya tidur sama ibu. Itu pernah dibunyiin. Kering. Makanya ibu bilang sama saya, yuk nanti kamu bikin kunci serep ya. Jangan mencet bel. Mama sering dipencetin bel. Itu. Menuju ke pertanyaannya om, ya pertama tadi pastinya wasiat keluarga untuk ya tidak dijual. Karena memang dari luas tanahnya besar. Kedua, kita lihatnya dari harga lah ya om ya. Tempatnya strategis kok, dan sebagainya. Dan saya sama ibu sama pacar saya pun selalu, kita nggak boleh kalah nih sama mereka nih. Betul. Karena semakin kita kalah, semakin dia nampakin. Semakin dia merasuk ke kita. Dan yang membuat kita menjadi emosi. Dan itu Safira yang kena. Itu nanti mungkin Om John bisa ngomong ke Safira ya, karena Safiranya yang kena di situ. Satu lagi om. Boleh. Tadi kan ada sketsa ya yang sempat om sebut itu. Itu sketsa dari mana dan kenapa bisa kepikiran buat menggambar sosok yang ada di sana? Itu berawal dari temannya Safira dan temannya Om John sendiri, satu pekerjaan juga. Dia main ke rumahku, dia nunggunya di mobil.
Oke. Depan rumah itu ada pohon mangga. Kalau saya boleh flashback, itu pohon mangga itu dulu gede banget. Terus kita tebang, karena saya diketawain di situ juga. Ketawainnya itu, hehehe, cukup itu. Hanya itu aja ketawanya. Nggak panjang ya. Cuma gitu dong. Hehehe. Terus ayah pas masih belum bercerai ya, tebang. Tapi bukan ayah, nyuruh orang. Oke. Seminggu kemudian meninggal. Orang yang nebang pohon? Itu meninggal. Sakit. Ya, kita nggak tahu ya. Iya. Nah, si temennya itu nunggu nih Om, nungguin saya lah. Dia keluar dengan memang janjian buat saya ngasih barang ya Om. Udah nih barangnya nih, yaudah lu hati-hati di jalan ya. Pada saat dia jalan nih ya, kan ada kamera belakang. Dia ngeliat di belakang tuh ada orang. Kamera belakang mobil? Spion belakang ya. Iya. Dia ngeliat ada sosok di tengah. Habis dari rumah saya. Besoknya sakit ya. Kayaknya sakit, dibawa ke orang pintar, ketempelan. Ketempelannya apa? Monyet. Sosok monyet ya. Ya, Vira ya. Siluman. Itu dari situ. Otomatis ya namanya udah sosial media makin banyak dan sebagainya. Berawal dari teman ini nih. Dia itu yang ngasih tahu ke Vira. Coba ini pakai ini. Ya saya nggak sebutin platformnya ya. Terkenal kok gini dia bisa men-scat gini. Pada saat orang pintar itu ngomong, jadi monyetnya itu ngerangkul si teman saya ini. Gitu. Berarti sampai saat ini memang rumah Om Wahyu ini masih terbilang angker ya, Meh? Karena Masih. belum ada yang benar-benar bisa membersihkan atau menetralisir ini. Ya. Belum yang ada. Boleh cerita sedikit aja. Boleh. Temennya cewekku tuh bisa melihat. Dia video call. Coba deh tante mau video call, mau lihat. Pada saat dia dikitarin doang Om, hanya satu titik aja ya di area kolom. Wah ini mah berat, tante nggak berani. Itu saksinya. Apa yang dilihat oleh tante ini? Nggak nyebutin. Masih menjadi tanda tanya. Tapi feelingku adalah si genderuwo itu. Sosok ini yang paling dominan di sana? Paling dominan. Paling besar energinya? Si genderuwo ini itu dari kolam renang sampai tingginya rumah saya itu ada cerobong asapnya lah ya Om. Kepalanya tuh ada di cerobong asap. Kedua adalah si cewek ini tante. Yang ketiga ini adalah si pocong. Karena pocong ini sukanya jam 1 jam 2 nongol lah. Waduh. Itu. Penasaran dengan rumahnya Om Wahyu seperti apa? Teman-teman kalau misalnya teman-teman nonton video ini yang banyak nih ya, pokoknya viewernya sampai seminggu ini tembus ke 2.000, izinkan saya untuk main ke rumah Anda. Boleh Om. Untuk bersilaturahmi bersama dengan teman-teman yang lainnya. Penasaran sih gue. Tapi izin, kalau boleh ya Om ya. Pernah ada yang datang, temen-temen cewekku ya. Ada ibuku juga. Habis tahun baru kemarin ya. Saya pergi anterin cewek saya kerja. Teman-temannya mereka tuh masih pada tidur lah. Berarti di rumah itu kan cuma ada teman-temannya aja sama ibu saya. Ada yang miripin Vira, naik ke atas. Nah takutnya nanti kalau Om, nggak apa-apa sih kalau Om mau, nggak apa-apa, kita coba kunjungan aja. Yang penting tadi sih kalau misalkan ada yang menyerupai nempel atau apa ya sama maaf gitu, karena memang kondisi rumahnya seperti itu. Oke. Itu sih. Sebenarnya masih banyak nih cerita yang mau disampaikan sama Banyak banget Om Wahyu, tapi kita bungkus buat next episode lah ya. Ya.
Sekali lagi terima kasih banyak ya. Thank you Sudah banget mau Om. mampir untuk Iya. menyediakan waktunya ke sini dan berbagi cerita tentang kejadian-kejadian aneh sekaligus menyeramkan yang terjadi di rumah yang bisa dibilang rumah bekas pesugihan ya Om. Ya, Dan sekali lagi juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Kamis, hari Sabtu, dan juga hari Senin di setiap jam 9 malam. Karena masih banyak video-video menarik yang wajib kalian saksikan. Dan juga gue mau ngingetin buat kalian yang mau jadi narasumber kayak Om Wahyu, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap. Atau kalian bisa hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Dan sekali lagi Om Wahyu terima kasih banyak. thank you Om. Dan Udah ngundang saya Om. terima kasih banyak sekali lagi ya. Izin boleh pesan ya Om ya. Sebenarnya saya cerita ini hanya berbagi. Pertama, ternyata banyak banget manusia yang menghalalkan segala cara pakai gitu pesugihan dan merusak keluarga yang lain. Jangan takut. Semakin kita takut, semakin dia berani, semakin dia menampilkan sosoknya. Itu aja sih. Iya sih, sebenarnya rasa takut itu sebenarnya fitrah. Ya. Tapi yang benar itu adalah gimana caranya kita bisa Iman, melawan ya. rasa Ya, takut itu betul. dengan pola pikir kita sendiri. Betul. Itu Ya sih. sama Allah Subhanahu wa taala aja ya. Betul. Ya. Itu paling penting Om. Thank you ya. Thank you banget. Makasih banyak sekali lagi. Thank you Om. Oke, dan akhir kata gue Jonaria dan Om Wahyu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.